dalam pemahaman saya ada istilah extraordinary crime, yaitu kejahatan yang dianggap luar biasa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, bersama dengan Bawaslu yang selalu senantiasa istiqomah menyiarkan berita seputar Bawaslu dan pemilu serta pilkada. Kami di sini selalu ingin terus konsisten ya, sahabat Bawaslu, termasuk hari ini. Dan mungkin kalau tidak salah sekarang edisi ke berapa Mas Amir? Edisi ke 16 ya. Nah, edisi ke 16 ini akan terus kita lakukan karena menjadi amanah undang-undang juga ini. Sahabat Bawaslu, kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan hal-hal yang ada di Bawaslu pada waktu pemilu dan pilkada. Sahabat Bawaslu, saya di samping sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Probolinggo juga membidani Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran ya, di mana di situ ada istilahnya teknis-teknis pekerjaan-pekerjaan teknis maksudnya yang sangat urgent, sangat penting dalam melakukan penanganan pelanggaran pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi dan seterusnya ya, karena di balik itu ada hal yang sangat teknis yang bagi saya pribadi menjadi pengalaman yang ada juga yang baik ya bagi saya, dimana coba saya bandingkan dengan pengalaman saya dulu ketika tahun 2018 ya, 2017-18 ada pilkada di Kabupaten Probolinggo, di mana saya juga tetap menjadi koordinator divisi penanganan pelanggaran. Waktu itu saya hanya mempunyai satu staf saja, yaitu staf administrasi penanganan pelanggaran. Terkait dengan prosesnya, seperti contoh melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang dalam penanganan pelanggaran itu, kemudian membuat analisis penanganan pelanggaran, saya lakukan sendiri. Walaupun kadang-kadang dibantu atau ditemani oleh staf, tetapi ketika membuat analisis penanganan pelanggarannya itu saya buat sendiri, karena tidak bisa diserahkan kepada staf yang tidak mempunyai latar belakang hukum ya, karena ada bahasa-bahasa hukum di situ yang harus saya buat, saya ketik, dan itu luar biasa sahabat Bawaslu, luar biasa. Bukan capek sih sebenarnya, luar biasa gimana gitu loh, menguras pikiran dan tenaga saya, bahkan saya harus rela lembur sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena waktu itu saya belum punya staf analis hukum. Dan kemudian sahabat Bawaslu, pada tahun 2019 ini di masa tahapan pemilu ini, alhamdulillah saya sudah dibantu oleh 2 orang staf, yang satunya itu yaitu pertama itu bagian administrasinya, bagian surat menyuratnya dan menyiapkan segala yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran, dan yang kedua adalah alhamdulillahnya lagi saya sudah dibantu dengan 1 orang staf yang berlatar belakang hukum dan menjadi staf analis hukum saya, dan alhamdulillah sangat membantu sekali sahabat Bawaslu sekalian, sehingga ketika melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak dalam penanganan pelanggaran itu sangat cepat dilakukan karena sudah ada staf analis hukum. Kemudian ketika membuat analisa ya, bahasa gampangnya itu analisa penanganan pelanggaran itu cukup cepat dan tidak mudah membuat analisa penanganan pelanggaran itu sahabat Bawaslu. Butuh orang-orang yang berpengalaman, butuh orang-orang yang berlatar belakang hukum tentunya. Dan ini alhamdulillah sangat berbeda sekali dengan ketika saya di masa pilkada kemarin dan saat kemarin juga di masa pemilu. Saya lebih mudah melakukan proses klarifikasi, lebih cepat ketika melakukan analisa penanganan pelanggaran karena ada staf analis hukumnya. Baik. Di balik penanganan pelanggaran ada staf analis hukum yang
membantu di belakangnya. Saya saat ini khusus mendatangkan narasumber staf saya yang luar biasa, yaitu di bidang analis hukum. Kita bincang-bincang dengan dia sampai nanti apa sih sebenarnya yang muncul nanti, hikmah yang muncul di balik perbincangan kita ini. Tetap bersama dengan saya Cak Orip, podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan jangan lupa lo like, dan yang belum subscribe ya, dan komen, serta kalau ini membuat Anda mendatangkan hikmah, tolonglah di-share pada teman-teman Anda. Baiklah, sahabat Bawaslu sekalian dimanapun Anda berada, kita sapa staf analis kita Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Namanya siapa? Nanti biarkan mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mas, kenalkan namanya, Mas. Nama lengkap, nama panggilan lengkap lah, biar nama lengkap saya Ferdinand Habibullah. Ferdinand ini saya ingat nama tokoh ya, Ferdinand itu apa pelaut apa gitu ya? Iya, kenapa kok nama Ferdinand? Belakang depannya orang Barat, kayak orang Spanyol gitu ya. Terakhir Habibullah, bahasa Arab. Mungkin itu yang jelas lebih tahu orang tua saya. Tapi yang saya tanyakan itu, dulu dua orang tua saya ini, ibu dan bapak ini, berbeda kemauan terhadap saya, berbeda harapan. Itu. Ya, ibu saya ingin saya jadi ulama, jadi dikasih nama Habibullah. Ya, sedangkan ayah saya pengen saya jadi profesional. Oh gitu. Ya, aktif di bidang ilmu-ilmu sains dan lain sebagainya. Jadi diberi nama Ferdinand. Diberi nama Ferdinand Habibullah, digabung. Mudah-mudahan duanya tercapai. Dua doa yang digabungkan dalam sebuah nama. Dan betul sekali, nama itu bukan hanya sekedar dibuat nama sembarangan aja, tapi memang doa dari orang tua, dan itulah bentuk daripada anaknya akan menjadi seperti itu ya. Mungkin amin aja ya. Amin. Jadi istilahnya, dan pendakwah itu tidak harus berdakwah sesuai dengan ini, tidak harus jadi kiai ya. Dengan profesionalismenya dia juga bisa menjadi pendakwah dengan latar belakang profesionalisme. Sekarang Habib jadi staf analis hukum. Ferdinand, saya kira cocok Ferdinand di bidang hukum itu cocok maksudnya. Habibullah yang Islami, jadi profesional hukum yang Islami ya, saya kira sekarang sudah mulai tercapai. Termasuk nama saya juga, Mas Fatul Qorib, itu adalah katanya itu sebagai pembuka yang sangat dekat. Saya selalu menjadi sahabat bagi siapa saja. Alhamdulillah, amin. Dan sehubungan dengan bidang Mas Habib sebagai analis hukum, sebelum berbicara tentang pekerjaan, saya ingin bicara dulu tentang latar belakang pendidikannya. Minimal di S1 lah, yang sesuai dengan pekerjaan. S1 saya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zanul Hasan Genglong. Kebetulan sebelum kuliah saya juga sempat mondok atau nyantri di pesantren Zanul Hasan Genglong. Jadi lulusnya saya lanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Sebenarnya jurusannya dulu saya dapat beasiswa PMDK saat SMA itu ke salah satu perguruan swasta, perguruan tinggi swasta di Malang. Saya malah ambil jurusan sastra Inggris murni. Sastra Inggris. Ya. Waktu dapat beasiswa itu. Iya. Cuma kan kalau beasiswa PMDK itu tidak penuh seperti bidik misi, Pak. Tidak penuh ya. Ya, jadi hanya gratis SPP saja. Nah, karena ada kendala, yaitu kendala ya pastinya keuangan pada saat itu. Hanya saya memilih untuk cari perguruan tinggi yang ya terjangkau, dalam artian ya akhirnya saya pindah ke STI. STI Zanul Hasan. Tetapi tetap tidak mengurangi cita-cita ya. Kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di mana tuh? Di Keraksan. Di Keraksan. Itu kan dekat ya, dekat, tidak jauh, dan mungkin bisa sambil bekerja, kemudian bisa sambil kuliah. Nah, ketika kuliah itu materi apa yang disukai oleh Mas Habib? Awal-awal sih semester 1, semester 2 saya kurang ini, Pak. Ya kayak yang nggak nyambung dengan ilmu hukum. Kurang atau kurang karena saya memang orang sastra. Iya. Basic saya orang sastra, cuma karena saya merasa
saya akan jadi sarjana hukum, otomatis saya harus belajar hukum. Biasa. Jadi bisa dibilang aktifnya itu sejak semester 3. Oh, semester pertama, 2 itu belum ngeh atau belum kemana apa langkah saya ini. Pencarian jati diri mungkin. Kemudian ketemunya di semester 3. Gimana ya? Ya alhamdulillah saya awali dengan aktif di berbagai kegiatan kampus. Ini saya coba ya membangun chemistry lah dengan ilmu hukum. Alhamdulillah sekarang malah yang berita-berita yang saya baca atau media-media yang saya baca ya ada kaitan dengan hukum semua karena sudah menarik menurut saya. Iya, luar biasa. Kemudian selama di kampus di sekolah tinggi hukum Hasan Jengkong ini apa yang di istilahnya kan ada kegiatan-kegiatan organisasi apa yang didalami? Saya sejak aktif itu semester 3 sudah sering kuliah. Saya mencoba mengaktifkan diri di organisasi intra maupun ekstra kampus. Di intra, saya awalnya jadi pengurus badan eksekutif mahasiswa dan pernah jadi pengurus BEM ya? BEM istilahnya. Pengurusnya juga di tahun 2015-2016. Alhamdulillah saya juga terpilih jadi presiden mahasiswanya. Oh, presmanya ya? Iya, sudah jadi. Semester berapa itu? Semester 6, Pak. Semester 6 jadi presma. Nah, biasa. Saya juga pernah cuman dulu istilahnya senat kan? Senat. Saya hanya jadi sebagai sekretarisnya aja, nggak jadi ketuanya. Tapi sudah cukup lumayan untuk mengasah diri, kemampuan diri, membuat pengalaman. Orang kalau sudah berorganisasi, terutama di kampus itu akan menempa diri kita loh. Jadi tidak hanya datang duduk kuliah saja, kita harus aktif di dalam organisasi. Terus setelah itu, setelah ini lanjut jadi presma apalagi? Lulus dari STI Hasanul Hasan, saya mendaftar di pendidikan khusus profesi advokat. Nah, sebelum ke sana sejak semester 6, sejak saya jadi presma itu kebetulan bentrok dengan kegiatan PPL pada saat itu. Oh, gitu ya. Ya, pendidikan praktik lapangan dan saya ditempatkan di Pengadilan Negeri Keraksan pada saat itu. Mungkin karena tiap hari saya lihat orang sidang dan lihat pengacara-pengacara itu bersidang. Oh iya ya. Ya, jadi saya tertarik. Saya harus jadi pengacara. Saya harus jadi advokat. Jadi sejak semester 7 saya sudah magang. Sudah magang di salah satu kantor advokat di Kabupaten Probolinggo. Ya, luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi analis hukum Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Dan sekarang sudah berapa tahun di Bawaslu? Saya masuk di Bawaslu daftarnya Maret 2019, masih ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Maret 2021 sudah pas 2 tahun. Kan ini ya sudah bergabung dengan kita dan alhamdulillah banyak membantu proses penanganan pelanggaran. Bukan hanya itu, divisi sengketa juga Mas Habi ini juga membantu karena ya memang tugasnya sebagai staf analis hukum banyak berputar di belakang. Jadi di belakang pun terutama pelanggaran, sengketa dan seterusnya lah ya, terkait dengan bagaimana analisa hukumnya. Dan sekarang sudah hampir 2 tahun dia menjadi staf analis hukum. Bagaimana lika-likunya di selama 2 tahun berkutat di bidang analis hukum di Bawaslu Kabupaten Probolinggo? Lumayan menantang sih awal-awal. Ya, lumayan karena memang langsung gitu ya. Langsung. Waktu itu jadi saya daftar ke Bawaslu langsung pada saat proses pemilu pada saat itu. Ada laporan pelanggaran kemudian harus ya alhamdulillah ada bimbingan dari pimpinan termasuk dari sampean juga. Akhirnya sudah mulai terbiasa. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya aktif di kepemiluan itu sudah sebelum saya didaftar di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sudah aktif lah ya. Sudah pernah. Saya pernah jadi ketua KPPS di desa saya, ketua KPPS.
Itu pada saat pemilu kepala daerah, pemilihan Pilkada itu sekitar 2018. yang 2018. 2018 sudah jadi ketua KPPS. Terus Dilanjutkan dengan ada pemilu setelah itu 2019. Ini uniknya ceritanya di sini, pengalaman luar biasa buat saya, Pak. Karena pada saat pemilu 2019 itu saya mendaftarkan diri ingin menjadi PTPS, petugas pengawas TPS, pengawas tempat pemungutan suara. Karena saya berpikir, sudah punya pengalaman di KPPS, saya pengen ada di posisi pengawas pada saat itu. Cuma saya tidak diterima, Pak. Saya daftar KPPS ditolak gitu. Pada saat 2019 dalam bulan yang sama kalau nggak salah. Di KPPS ditolak. Saya daftar di kabupaten. Ternyata daftar di kabupaten diterima. Diterima, betul. Justru malah di tingkat lebih atasnya diterima, sahabat Bawaslu nih. Ini ada hikmah yang harus kita petik. Bahwa Allah itu memberikan istilahnya takdirnya atau menaikkan derajat seseorang itu luar biasa. Padahal kita ingin di bawah gitu daftar di bawah, derajat kita ada di tingkat desa, tetapi cukup dengan ikhtiar dan bersabar saja Allah itu menempatkan kita pada sesuai dengan kualitas dan kemampuan kita. Terbukti Mas Habib, beliau sarjana hukum, dia sarjana hukum, kemudian mau daftar di PTPS, KPPS dalam tahun yang sama tidak diterima. Padahal apa kemampuannya kan? Lengkap kan, sarjana hukum, punya pengalaman pemilihan, tapi kenapa kalau tidak diterima di PTPS? Allah ingin mengangkat derajatnya, terima di Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Luar biasa, rahasia Allah sungguh. Dan sekarang sudah masuk ke sini di Bawaslu, dan saya ingin lanjut Mas Abi. Banyak sekali pengalaman ya ketika di Bawaslu. Oke, Mas Abi punya pernah praktek di Peradi. Apa bedanya di menangani membuat analisa penanganan pelanggaran dengan di Peradi? Begini Pak, yang saya alami saat di Peradi itu kan posisi saya hanya sebatas advokat magang, jadi masih belum bisa bersidang langsung. Jadi biasanya yang saya lakukan ketika ikut senior Peradi dalam posisi magang itu, ya saya hanya melengkapi berkas-berkas untuk yang disiapkan di persidangan, bantu-bantu memilih saksi-saksi yang akan disampaikan di persidangan, menyusun alat bukti dan lain sebagainya. Jadi kerjaan saya hanya pada saat magang ya hanya tergantung bos saya. Ya saya disuruh apa saya lakukan untuk. Tapi begini, kemampuan untuk memilah-milah saksi yang harus dipersiapkan, kemudian mempersiapkan dokumen apa saja itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah, Pak, betul. Butuh analisa istilahnya kemampuan pikir kita. Ini saksi ini bisa nggak ini bersaksi? Cocok nggak ini? Kan gitu kan? Nah ini yang luar biasa. Kemudian ketika juga menyiapkan dokumen-dokumen, tapi harus ngetik. Dalam ngetik itu kan harus ada bahasa hukum. Nah, luar biasa. Tapi kan pada saat itu setelah lulus S1 saya dapat pendidikan bagaimana administrasi dalam hukum, bagaimana prosedur hukum acara, formil dan material itu saya dapat di PKPA itu, lebih khususnya ikut PKPA ya. Kebetulan saya ikut yang di Universitas Negeri Jember. Jadi itu sekarang sudah mulai sangat bermanfaat. Kalau di Bawaslu juga yang karena berbeda sebelumnya itu lebih kepada target waktu, Pak. Ya kalau di advokat kan saya sekarang diputus oleh hakim untuk sidang minggu depan. Jadi ya saya santai. Minggu depan walaupun persiapan untuk sidang minggu depan andai seumpama belum selesai atau belum cukup untuk sidang, kita bisa meminta penundaan sidang, Pak. Tapi kalau di Bawaslu kan
dari pendaftaran, ada waktunya semua. Lewat itu kita yang salah kan? Iya, kita klarifikasi, kemudian bikin analisis kan hanya 14 hari. Kalau itu pemilu, kalau pilkada malah lebih singkat lagi. Lebih singkat lagi, betul Pak. Hanya 5 hari. Susahnya di situ. Tapi memang menurut saya, menurut Pak Gorib tadi tidak berlebihan kalau sampai lembur. Iya. Memang saya merasakan sendiri sudah. Makanya saya bersyukur dengan adanya staf analis ini, kan saya memang saya kan juga latar belakangnya hukum juga. Dosen saya. Iya. Ya sempat nguji HP kan di bimbingan skripsinya ya. Iya. Penguji skripsi saya. Salah satu skripsi terbaik. Alhamdulillah. Kampus STIH. Luar biasa. Jadi anak STIH bisa jadi orang yang profesional juga lah, bisa bermanfaat bagi semua, dan ilmunya bisa ya luar biasa, bisa ditaruh di mana saja, termasuk Mas Habib. Ya, baik Mas Habib, kita bicara tentang apa tadi latar belakang pekerjaan sudah ya. Nah, saya ingin bicara tentang pendapat Mas Habib sebagai generasi milenial karena masih muda. Tentunya menjadi generasi penerus bangsa kita ke depan dalam pemilih pemimpin dan wakil rakyat, pemilu dan pilkada ya. Ini yang sudah sangat kita harus wanti-wanti untuk memerangi ini. Ini adalah bahaya laten, yaitu money politik. Money politik dalam pemilu dan pilkada itu kok sepertinya sudah mendarah daging, dan itu sangat membahayakan demokrasi di Indonesia, benar-benar membahayakan. Nah, menurut Mas Habib pendapatnya apa? Jadi dampak money politik atau politik uang dalam pilkada dan pemilu, atau dalam memilih pemimpin dan wakil rakyat ini, Mas, gimana? Ya. Dalam pemahaman saya ada istilah extraordinary crime, yaitu kejahatan yang dianggap luar biasa. Iya. Salah satunya korupsi. Nah, menurut pendapat saya secara pribadi, money politik ini Pak masuk ke situ. Pintu ya. Iya. Pintu ke extraordinary, masuk ke kejahatan luar biasa. Karena apa? Masyarakat dengan secara tidak langsung itu dibodohi dan dibeli haknya dengan harga yang sangat murah. Sangat murah. Karena setiap keputusan berkaitan dengan sosial, hukum, ekonomi itu adalah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin bangsa. Iya. Dan kalau yang jadi pemimpin itu hasil dari membeli suara, itu saya pikir yang dirugikan memang rakyat sepenuhnya. Gitu. Alasannya kenapa kalau bisa rakyat? Ya jelas Pak, karena rakyat tidak lagi melihat kualitas dari pemimpin, tidak lagi melihat kapasitasnya seperti apa, layak tidak dia jadi pemimpin. Kalau jalannya menggunakan money politik, artinya hanya cukup orang yang punya duit Pak yang bisa jadi pemimpin. Orang yang punya kemampuan, bahkan punya jiwa kepemimpinan, kalau tidak punya uang kan secara tidak langsung juga tereliminasi dalam money politik. Jadi menurut saya sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi kita semua, bagi rakyat maupun bagi pemilihnya, bahkan bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia ini. Karena orang tidak lagi melihat pada kualitas dan kemampuan, yang pada akhirnya kualitas dan kemampuan ini akan membawa bangsa ini lebih baik, karena sudah pasti punya kemampuan. Tetapi kalau akan hanya karena uang, tidak punya kemampuan, kocar-kacir demokrasi di Indonesia ini. Baiklah Mas Habib, luar biasa, terima kasih atas waktunya. Mungkin saat ini kita memang tidak begitu banyak giat ya, tetapi kami terus akan menyiarkan tentang Bawaslu Pemilu dan Pilkada ini, yang moga-moga terus istiqomah lah kita. Karena hanya inilah satu-satunya sarana kita untuk menyiarkan, menyampaikan yang benar dan yang salah dalam pemilu dan pilkada, dan mengetahui tentang Bawaslu itu masih eksis. Sahabat Bawaslu, bersama saya dan Mas Ferdinand Habibullah, staf analisis Bawaslu Kabupaten, analisis hukum, staf analis hukum Bawaslu Kabupaten Probolinggo, undur diri, dan jangan lupa like dan subscribe ya bagi yang belum subscribe, dan komen di channel Bawaslu Kap Probolinggo bersama saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo.
Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.